melakukan yang namanya satu statement, dipikir dulu, baru dijawab. Bapak ini beda, dijawab dulu, dipikir belakangan. Makanya hati-hati dengan yang namanya statement. Ketika Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri, saya tanya, ada tidak ayatnya? Ternyata tidak ada. Yang ada itu tadi Yesus saya sudah dibangkitkan. sampaikan bahwa ada dalam Yohanes 10:11. Yohanes 10 nomor 17 itu kebetulan saya pun hafal, Pak. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan Nah, itu kepada kan. siapa? Memberikan kepada siapa dia, Pak? Ya memang kepada manusia tuh. Kepada manusia. Manusia Dia mana yang diberikan nyawanya? Bapak ini aneh, Ya aneh-aneh aja. kepada Anda juga kalau mau terima Yesus. Kepada Nggak Anda mau, juga Pak. kalau mau terima Saya Yesus. menerima Yesus, tetapi bukan sebagai Tuhan. Saya Oh, menerima tidak, Yesus harus itu sebagai Tuhan. sesuai dengan Bapak maksa kalau seperti itu. Sementara ayatnya di dalam Bible tidak ada menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus adalah utusan. Yesus adalah manusia dan Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya itu Yohanes adalah anak katakan, Allah. akulah Tuhan dan gurumu. Ada itu. Mana? Yohanes 13 nomor 13. Bapak baca yang namanya selabernya, Bapak baca yang namanya ayatnya, Bapak baca yang namanya ayat perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan oleh LAI yang mengatakan aku adalah Tuhan. Sementara di dalam selabernya mengatakan aku adalah junjungan. Terjadi perubahan lagi, aku adalah guru. Itu terjadi perubahan seperti itu, Pak. Ya, sekarang satu-satu Bapak mau mengakui nggak? Ternyata Bapak sebelum masuk ke sana Pak ya, Bapak akui tidak bahwa tidak ada satupun juga ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Setuju atau tidak pernyataan saya, Pak? Kalau Bapak tidak setuju, tolong cari ayatnya, Pak. Tadi saya sudah sampaikan, ada itu di Yohanes 10 tidak ada, kan? Pak ya? Tidak ada. Tetapi yang jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, silakan Bapak baca. Bapak baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus ternyata dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu tidak bisa, Pak, berbuat apa-apa. Tapi ada satu entitas yang lebih hebat dari Yesus, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Andaikan Tuhannya Yesus tidak membangkitkan, Yesus tidak akan pernah yang namanya bangkit, Pak. Ya, itu poinnya, Pak ya. Ternyata gugur. Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri. Gimana sekarang Yesus kita masuk ke mujizat. tidak bangkit sendiri loh. Orang dia firman kok. Firman itu adalah Allah, bagaimana caranya? Ketika Bapak mengatakan firman itu adalah Allah, apakah Allah masih bisa berfirman atau tidak, Pak? Ketika firman itu sudah berubah menjadi Yesus. Allah di surga masih bisa berfirman atau tidak? Ya bisa lah orang. Nah, itu Yesus berfirman kok. Dia sendiri adalah firman, bagaimana? Berarti ada dua firman di sini, Pak ya. Ada dua firman. Yang satu firman Allah, yang satu firman yang sudah menjadi Yesus. Betul, Pak? Ada dua firman. Kita tidak bisa batasi kemahakuasaan Allah. Larinya ke situ, Pak. Saya bertanya. Kamu seperti Allah. Berarti kamu saya bertanya di sini, Pak. Saya bertanya, ketika firman itu sudah menjadi Yesus, sudah menjadi daging, apakah Bapak di surga masih bisa berfirman? Karena firmannya sudah menjadi Yesus. Berarti ada dua firman. Yang satu firman Allah Bapa, yang satu lagi firman telah menjadi Yesus. Betul tidak ada dua firman? Betul, Pak? Kamu percaya tidak Allah itu Maha Kuasa? Percaya. Bang Dewa, instruksi. Bang Dewa, instruksi. Salah, menurut Mbak Maike yang saya dengar tadi, bukan dua, tapi tiga. Satu firman Allah Bapa yang belum jadi daging. Yang kedua firmannya sudah jadi daging. Yang ketiga firman Yesus. Tiga, Bang Dede. Oh, berarti tiga. Lanjut. Oh, tiga tanya ya? Bapaknya oh iya, benar. Iya, benar. Berarti ternyata ada dua firman, Pak ya? Punya tiga firman ya? Betul tidak, Pak? Ya, saya tanya, kamu percaya tidak bahwa Allah itu Maha Kuasa? Percaya, Pak, bahwa Allah Maha Kuasa. Itu kan. Terus? Jadi jangan kita posisi diri kita ini yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Oh, jadi curhat sih, Pak. Orang saya bertanya jadi curhat. Curhat nanti aja, Pak. Nanti di gereja. Bapak tolong jawab pertanyaan saya. Ya, kalau misalkan Bapak tidak bisa menjawab, ya berarti udah, Pak, bendera putih. Kita masuk ke tema tadi Bapak mengatakan soal mujizat. Karena Bapak mengatakan Yesus dikatakan sebagai Tuhan karena Yesus bisa bermujizat, betul, Pak? Seperti itu? Betul. Nah, baik. Nah, sekarang, Pak ya, ketika Bapak masuk yang namanya pengajaran mujizat, Pak, kami percaya, Pak, semua nabi melakukan yang namanya mujizat. Seperti Nabi Musa alaihissalam melakukan yang namanya mujizat, dia bisa membelah lautan hanya menggunakan tongkat. Saya tanya ke Bapak, tongkatnya Nabi Musa masih ada atau tidak sampai sekarang, Pak?
Oh, saya tidak tahu itu. Nah, tongkatnya sudah tidak ada, Pak. Kalau tongkatnya ada, saya beli, Pak. Berapa harganya? Saya siap jual mertua, Pak, buat beli tongkat Nabi Musa. Ternyata sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus konon katanya bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah masih ada? Masih ada, Pak, mujizatnya sampai sekarang, Pak. Orang yang dibangkitkan sama Yesus masih ada atau tidak? Sudah tidak ada, Pak. Orang yang disembuhkan sama Yesus masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya sifatnya hanyalah kontemporer. Itu hanya cerita. Cerita semuanya itu. Wong dia Nabi sendiri Musa adalah bisa membelah kebangkitan kok. lautan. Sebentar, Pak. Kita bicara mujizat sekarang. Nabi Musa bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Cerita. Betul tidak, Pak? Nabi Sulaiman yang konon katanya punya kendaraan yang terbuat dari angin. Cerita, Pak. Cerita hanya bisa didengarkan, tapi kita tidak bisa menyaksikan. Tapi ada satu mujizat, Pak, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Bukan mujizat itu bisa kita lihat sekarang, bisa kita rasakan sekarang, bahkan bisa diwariskan kepada kita. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah mujizat dari Allah, dari Nabi Muhammad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Pak. Apa buktinya? Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 23. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja, Pak. Giliran saya sekarang ya. Saya tanya ke Bapak tadi, pertanyaan saya, mujizat Yesus, apakah masih ada buktinya sampai sekarang? Satu aja tunjukkan, Pak. Satu aja tunjukkan. Satu, Pak. Yang kita bisa lihat sekarang. Itu sama aja, itu bukan pertanyaan itu. Kalau mau membukti secara apa namanya, secara ilmiah apa itu nggak bisa kita buktikan itu. Tapi berarti tidak ada, Pak, ya? Itu. Begini saya tidak tanya, ada, ya? tunggu dulu saya tanya begini ya. Giliran saya sekarang ya. Kok, Pak? Saya bertanya belum beres. Gimana, Bapak ini? Apa yang paling ditakutkan manusia sekarang? Yang seluruh manusia apa yang ditakutkan, paling ditakutkan gitu? Nggak tahu saya, Pak. Kematian, Pak. Kematian. Sampai sekarang orang mau. Bapak aja yang takut mati, kita mah enggak. Enak aja lu ngatain kita takut mati. Sampai sekarang Kita nggak takut. Bapak aja yang takut mati, kita mah kagak. Tapi Yesus, dia mengalihkan pembicaraan, Padahal, Pak, ya, kalau Bapak mengatakan dari takut, kematian. Kalau Bapak mengatakan takut, Bapak buka Filipi 1 nomor 26. Hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Saya doakan semoga Bapak besok itu Bapak bisa meninggal. Keluarga Bapak bisa meninggal. Kenapa saya mengatakan Paulus seperti sudah itu? percaya kepada Yesus, makanya dia tidak takut mati lagi. Nah, katanya Bapak takut tadi mati. Loh, iya, tapi maksudnya begini, orang-orang secara umum, apa yang paling takutkan manusia itu kematian. Tapi bagi kami yang telah percaya kepada Yesus tidak takut mati lagi. Karena ya kami sudah, pasti Pak. akan hidup kembali. Ya sudah. Berarti saya tidak salah, Pak, ya. Saya mengatakan, mendoakan kepada Bapak, semoga Bapak cepat mati, keluarga Bapak cepat mati, orang-orang Kristen cepat mati. Kenapa? Karena saya ada ayatnya, Pak. Filipi 1 nomor 26 sudah jelas. Hidup adalah Kristus, kematian mati adalah keuntungan, satu keuntungan. Ya, jelas, untuk apa Kristen itu hidup? Mudah-mudahan Bapak tidak cepat mati supaya bisa bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus tidak akan pernah masuk surga. Pak, saya percaya Yesus Juru Selamat, Pak. Untuk siapa? Sesuai di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan untuk Kristen, bukan untuk Yunani, bukan untuk Romawi, tetapi hanya diperuntukkan untuk Bani Kalau Israel. Bapak tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin Bapak masuk surga. Itu kata-kata Yesus itu. Oh begitu, ya. Oh. Tadi kan saya sudah mengatakan. Yang kasih ayatnya gini, nomor Bibelnya gini, yang ketika menggunakan nama Yesus nyala aku dari depanku itu, Bang. Yang diusir. Kalau saya gini, ini Bang Dewa, saya tambah. Bang itu soal nabi-nabi palsu itu. Bang, satu Bang ini. Abang kan tadi mengatakan, kalau kami udah percaya Yesus nggak takut mati. Coba Markus 16:18 coba. Kalau Anda memang benar-benar tidak takut mati. Ya bukan kita mau coba itu kan, bukan kita mau cari-cari mati, bukan begitu. Ya tetap semua manusia pasti akan mati. Bukan mereka kita mau akan memegang cari ular mati, dan sekalipun mereka minum racun maut, apa, mereka tidak bukan akan begitu mendapat maksudnya. celaka. Loh. Atau Bapak tidak bisa mati? Kalau begitu,
tadi 2 tema sudah ya dibangkitkan. Mujizat pun sudah saya bantah semua Pak ya. Saya sudah membuktikan kepada Bapak mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi semua sifatnya kontemporer Pak. Tidak ada satupun juga mujizat yang kita lihat selain dari mujizatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Belum Bahkan yang ada namanya satupun Al-Quranul manusia Karim. yang mati dan bangkit hanya Yesus. Coba. Aduh, Ada yang mati bangkit tapi mati lagi. ini kemana-mana ini, Yesus ini. itu mati tapi bangkit tapi tidak pernah mati lagi. Bapak, bahkan ada yang nggak pernah mati sampai sekarang. Enok, Iblis sama Enok. Enok sama Elia. Iblis aja lebih hebat daripada Yesus, nggak pernah mati. Pak, coba kalau diskusi itu Pak satu-satu. Tadi kan dibangkitkan sudah, mujizat sudah saya bantah juga. Saya bantah semua ketuhanan mengenai soal ketuhanan Yesus. Ternyata ayatnya pun tidak ada semua. Terus Bapak bilang yang ditakutkan adalah kematian. Ternyata saya bantah juga. Saya mendoakan yang benar lupa kepada Bapak. Sesuai dengan Filipi 1 nomor 26, hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Kalau benar mati itu adalah satu keuntungan, makanya saya doakan semoga Bapak cepat-cepat bisa yang namanya sarapan malam sama Bapak di surga. Ya Pak ya? Itu. Ya, mudah-mudahan Bapak umur panjang lah. Amin. Supaya Bapak bisa bertobat dan terima Yesus Amin. sebagai Tuhan dan Juru Tiap hari Selamat, saya ya. bertobat, Karena Pak. kalau Bapak tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak masuk neraka. Ya, kalau percaya Yesus juru selamat saya percaya Pak. Tapi kalau Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan, Bapaklah si antikristus itu Pak. Ya. Ya, Bapak Juru Selamat. antikristus. Kalau 2 Bapak Yohanes percaya 1 Yesus nomor sebagai 7 Juru sudah Selamat, jelas. otomatis Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau apabila orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Bapak mengakui Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya, maksudnya bagaimana? Dia kan manusia sejati dan Allah sejati. Dia hakikatnya Bapak dua. mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya jelas Bapak antikristus di situ. Lah, Ya. antikristus. Nah, sekarang Bapak buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba buka Bapak. Pahami ayat itu, Pak. Saya di sini mengajak Bapak supaya pintar loh, Pak. Ya. Ya udahlah, karena yang paling Bapak pintar. buka dulu 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca dulu baik-baik, Pak. Baca baik-baik. Bacakan saja di situ bagaimana? Lo baca, nanti saya takutnya disangka salah lagi Ya, ntar. bacakan Bapak saja. yang baca. Bacakan saja di situ Baik, bagaimana? baik. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Bapak mengakui Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau sebagai manusia dan Tuhan? Saya tanya. Dewa kena tombak teman-teman. Wah, Bang Dewa kena tombak kawan-kawan. Ini di bawah hotelnya udah kepanasan semua ini. Wah. Runcing Jaya. Jaya. Tombaknya runcing banget ya Jaya. Iya itu dia. Enggak, tadi Bapak itu gini kan. Tadi Bapak tuh bahwasannya di orang itu kan mengapa katanya mereka takut meninggal, mati ya gitu. Mereka tuh menceritakan tentang Yesus. Ketika Yesus mau meninggal itu dia kan ketakutan sampai ngomong, Bapakku, mengapa engkau meninggalkanku? Ketakutan. Sementara ketika Nabi Muhammad mau sekaratul maut, dia memikirkan umati. Nggak mikirkan diri sendiri. Malah mikirkan bertanya sama Jibril, bagaimana dengan umatku? Bayangin tuh. Itu manusia loh Nabi kami. Tuhan kalian kayak mana tuh? Gitu. Bang Dewa ada di bawah. Ini tapi masih Di ada. bawah tetep layar saudara, Oleng akunnya ini, Oleng. Bentar lagi Komal Oleng ini kawan-kawan. Di follow kawan-kawan narasumber yang ada di atas termasuk Bapak Pendeta Mike Bode juga nggak apa-apa kalau mau di follow silahkan biar dia bisa menginjili. Udah hilang deh Jay. Tetep layar posting ulang, tetep layar posting ulang, Yang ini gimana ini? tautan gitu. Aduh hilang semuanya ini. Wah. Bingung kadang sama TikTok itu kayak mana itu. Bang Dewa masih ada tapi di tempatku ini Sal. Ada turun. Lah.
Kalau nggak ada bersuara lah dia pas kamu panggil. Kayak mana kok? Nggak ada. Banyak kali yang mau naik. Oh, udah datang semua ini para tombaker ini ternyata. Tombak Bang Dewa ganti aku. Tombak dor ini. Ya, mohon maaf kepotong tadi ya. Janganlah Silakan. seperti itu ya. Jangan main tombak-tombak seperti itu, nggak boleh. Kita di sini, Muslim di sini, tujuan kami itu untuk menyelamatkan lo, berusaha untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang yang namanya neraka itu, neraka orang-orangnya kafir bukan urusan saya. Karena memang surga bukan punya saya. Tapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kami sebagai umat Muslim. Kalau misalkan kalian alergi, mendingan kalian pergi aja, nggak usah main tombak-tombak kayak gitu. Ini akun sisa 1 nih, kena tombak lagi, pusing juga Dewa nih pala nih. Nggak jadi kawin lagi tadi, gara-gara nggak ada ayatnya. Halo? Ini Bang David Stefani, selamat malam. Malam, Ya, Kristen Bang David Stefanius. Kristen. Oh baik, silakan berdiskusi santun dengan Bang Dewa ya. Oke. Baik, silakan Bang Dewa membawa tadi, atau sebentar. melanjutkan yang tadi boleh. ya sebentar, aku baru masuk ini. Aku dengar tadi Bang Dewa membawa surga ya. Aku tanya, itu kesibukan para lelaki di surga Muslim itu apa? Ya, salah satunya betul. Kami bakal menikah sama bidadari, betul terus? Oh, Kenapa? gitu ya. Hah? Kalau Iya, misalkan aku di baru tahu. surganya Kristen, di surganya surganya Kristen Kristen seperti apa, apa, Pak? Bang? Maksudnya betul itu ya, adanya Betul, pesta betul, seks. betul. Pesta seks Oh ya, enggak, betul kalau ya. pesta seks nggak ada. Kalau pesta seks tidak Oh. ada. Tidak ada dalilnya, Pak. Oh, Heeh. tapi ada ustadz yang berkata kayak gitu. Ya silakan tanya saja ke Ustadz. Yang jelas dalilnya tidak ada. Nah sekarang pertanyaan yang sama. Kalau di surganya Kristen bagaimana, Pak? Di surganya Kristen? Di surganya Aminin Kristen Tuhan. itu hanya puji-pujian, adanya hidup yang kekal, puji-pujian. Jadi beda ya. Itu Bible sendiri. Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Kan di surga Kristen itu kan ada perang naga, ya kan? Bahkan malaikat saja membantu yang namanya naga. Coba ceritakan kepada Tuhan. kami. Ada penjual minyak, ya kan? Ada penjual minyak. Bisa jadi kalau ada penjual minyak, kemungkinan ada tukang ketoprak di sana. Nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat sih. Baik. Kalau menurut akal sehat Abang nih, Bang ya, akal sehat Abang. Ketika Abang diberikan satu pilihan ya, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Kenapa mau Kata kawin ini kah di Tuhan. surga? Mau Iya, kawin di saya surga tanya, maksudmu? saya tanya. Iya, saya tanya. Kan di dalam Kristen itu kan pesundil itu kan lebih duluan masuk ke surga, ya kan? Nah, Ya, nggak apa-apa. sekarang yang Kenapa? saya tanyakan, iya nggak apa-apa. Masa mau ada apa-apa? Takut atuh saya ada apa-apa. Makanya di sini saya bertanya ke Abang. Kira-kira menurut Abang nih, berdasarkan akal sehat Abang, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Nah, kami nggak disuruh menikah loh. Bukan Bang. Yang saya tanyakan itu, Bang. Disuruh pilih. Yang saya tanyakan sama Abang itu, pilih bidadari atau pilih pesundil? Itu satu. Yang kedua, Abang pilih surga kedamaian, apa Abang pilih surga yang ada perang naga? Saya tanya ke Abang. Berdasarkan Terus, akal sehat kedamaian. aja. Kedamaian. Kenapa di surga Abang ada perang naga? Di dalam Wahyu. Nah, kamu tahu naga itu? Dijawab Kamu tahu Dewa naga tadi itu Bang makan Dewa apa? kamu tanya, woi. Ya, buka dulu. Bang Dewa kamu tanya di surga kalian Buka itu dulu ada berapa ayatnya. begitu ya? Kata Bang Dewa ada. Iya. Sekarang Iya, Bang Dewa buka dulu. mempertanyakan kamu jawablah. Iya, buka dulu ayatnya. Saya tanya dulu ya Mana? ke Bang Sal nih selaku yang mualaf ya, soal Andika yang mualaf. Ketika Silakan, ketika Abang saya berikan satu pilihan nih Bang ya. Menurut Abang nih, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Bidadari. Bidadari karena Bidadari, salah satu bidadari ya. Aku juga ditanya lah, ketika bidadari. istri kita ketika istri kita ataupun orang tua kita bilang, mama kayak bidadari ya, cantik banget. Sayang sama istri sayang cantik banget ya kayak bidadari. Senang dia.
Masa kita bilang istri kita, kamu kayak besundal ya, Dek, istriku. Nah, sekarang Ditambah dulu wajahnya nanti. Sama satu lagi Bang Dewa. Bang Dewa kan tahu kan Jay suka nyanyi kan. Aku nyanyi 2 jam aja berbusa bibirku. Ya itu hidup kekal cuma nyanyi-nyanyi aja. Mati bijak. Itu siksaan atau neraka itu? Atau surga itu? Iya. Baik, Bang. Saya pengen nguji akal sehat Abang aja di sini. Antara bidadari sama pesundil, mana yang Abang pilih, Bang? Bidadari yang maksudnya yang di mana kamu bilang ini, yang sudah di sorga atau masih di bumi? Di dalam Islam itu kan kami diberikan yang namanya bidadari, ya kan? Iya, di Nah, sorga. sekarang di surga. Nah, sekarang di dalam Kristen, pesundil itu lebih dulu masuk ke surga. Jadi ada pesundil ternyata di surganya orang Kristen. Pertanyaan Nggak saya, Bang, apa-apa kalau dia Abang- bertobat. Kenapa? Iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya itu, kira-kira Abang pilih mana nih? Pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Saya kalau dari pihak Kristen, kalau dari pihak Islam, saya memilih bidadari. Tapi kan di surga Kristen nggak ada kawin-kawin. Berarti dia Ternyata mau juga nyata lapet. mau juga bidadari dia, nggak mau pesundil. Bisa saya Kalau saya dari Islam, saya pilih bidadari. Kalau saya dari Kristen, dari Islam, Bang Dewa kan dari Kristen. nggak ada kawin-kawin di sana. Nggak ada Bilang aja kawin-kawin. kau bilang aja hati nuranimu tuh nggak Sebentar, mau Bang. memilih pesundal. Bilang aja bro, hati nuranimu nggak mau memilih pesundal. Usah mengaku. Nggak apa-apa. Kita buka di sini ya. Kita buka ayatnya di sini. Tolong Abang buka Matius 21 nomor 31, Bang. Baca sendiri aja, Bang, Makan di surga. ya. Bukan itu. Oh, bukan. 21 nomor 31. Habis itu saya lagi bertanya ya. Iya nggak apa-apa. Saya pengen ngetes Ya, silakan, Pak. Boleh, akal boleh. sehat Abang. Pengen ngetes Matius akal sehat 21 Abang. ayat. 31. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti ayatnya ada Bang ya? Baca. Maksudnya nggak dibaca. Kenapa? Berarti ayatnya ada ya. Ternyata pesundil itu lebih duluan masuk ke surga daripada daripada para pendeta atau siapapun juga. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Tunggu saya, dulu, Bang. Abang itu sebagai ayat itu seorang untuk Kristen. siapa dulu? Itu ayat itu berbicara kepada siapa dulu? Pesundal kan? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Dengan si Bapak kamu itu. harus baca Dan dulu. Yesus mengatakan pesundel itu ternyata lebih dulu masuk ke dalam surga. Nah, Bukan sebagai kayak gitu seorang maksudnya. Kristen, sebagai seorang Kristen, Bang, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Maksudnya dipilih untuk apa ini? Di surga, Bang, di surga. Oh, saya Tuhan kayak gitu. Bukan, menurut saya akal pilih. sehat Abang aja. Menurut akal sehat aja. Langsung pura-pura bodoh dia. Loh, kamu suruh pilih, maksudnya pilih lebih, saya mendingan pesundal yang bertobat daripada orang yang tidak jelas. Daripada bidadari, dari mana itu daripada keluar. bidadari gitu. Daripada bidadari. Nggak ada ayatnya. Kan pilihannya dua. Pilihannya dua, Bang. Nggak ada ayatnya. Cuman pesundal aja. Jangan ditambah dong. Kurang revisinya kah? Terus ada kenapa kalau pesundal masuk ke kerajaan surga? Kenapa? Berarti Ada Abang pilih lebih memilih pesundil, Bang ya? Betul, Bang ya? Ya kalau dia bertobat kenapa? Saya nggak nanya bertobat atau tidak. Maksud saya itu, Abang lebih memilih pesundil daripada memilih yang namanya bidadari. Betul, Bang ya? Masa aku yang milih? Aku yang punya surga. Loh, ini kan kita berbicara pilihan, Bang. Abang kan tadi mengatakan di dalam surga kami itu melakukan yang namanya hubungan seks dengan bidadari. Anggaplah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang, menurut Abang nih, Abang sebagai seorang Kristen milih pesundil atau memilih yang namanya bidadari? Gampang kok, Bang, itu, Bang. Kok cuma kayak gitu pertanyaannya? Memilih
pesundal atau bidadari dalam hal apa dulu? Di surga, di surga. Enggak ada Di surga, Bang. kawin-mawin. Enggak Saya ada nggak nanya kawin-kawin, Bang. Kenapa harus saya Yang memilih? saya tanya, nanti kita buka ayatnya, gampang. Kita buka ayatnya nanti ya. Sebelum saya masuk ke situ, Abang harus jawab dulu jujur. Abang mau pilih pesundil atau mau pilih bidadari? Enggak ada kapasitas saya untuk memilih kalau di surga. Nah, inilah ya yang dikatakan agama bingung. Dia berusaha untuk kamu mengolok-olok paksa Sudah agama tanya sama Islam. Bang Dewa tadi apa, Bang? Nah, kamu paksa saya memilih, sedangkan di surga versi Kristen Iya, enggak ada. kapasitasmu tadi mempertanyakan Bang Dewa tentang di surga orang Islam apa? Ya itu kan ya, betul kan? Berani kamu bertanya, berani kamu siap ditanya. Iya kan, tapi kan pertanyaannya memilih itu bidadari atau Kamu tadi bertanya apa sama Bang Dewa? pesundal. Bang Dewa Terus- menjawabkannya iya atau tidak? Terus tidak masuk Dewa, pertanyaan itu saya dengar yang dulu, punya dengar surga. David, dengar David. Kamu tadi mempertanyakan sama Bang Dewa. Kamu mau tanyakan jawabannya dua sama Bang Dewa. Iya atau enggak? Kamu tanya, di surganya kalian ada mengakukan itu atau tidak? Kamu bilang sama Bang Dewa. Bang Dewa jawab apa? Iya. Nah, ketika Bang Dewa mempertanyakan kamu, pilihan antara dua, kamu mengelak dari pilihan kedua itu. Ngeles. Harusnya pertanyaannya sama juga dong. Di surga versi Kristen gimana? Begitu. Di surga Emang versi ya, Kristen Bang Dewa? begini kak. Emang Bukan Bang Dewa bertanya bahas di mana? malah Bang Dewa pilih bahasnya di mana? bidadari atau Bro, harus Bang Dewa sama bahasnya di juga mana? pertanyaannya. Bang Dewa bahasnya di mana? Bukan di surganya Ten. Bukan di surganya Ten. Nah, menurutmu gimana? Kamu kan mualaf. Jawab dulu Iya, pertanyaan Bang Dewa, simpel. Ya, kamu mualaf. Kalau kamu tahu surganya Kristen itu gimana dulu sebelum kamu mualaf? Oke, saya jawab, Sudah. karena kamu. Nah, aku tanya sama kamu. Kamu kan pernah Kristen. Sal, tunggu Sal, karena kayaknya dia bilang mualaf. Jadi begini ya, di surganya kalian itu pertama kalian itu makan. Kalau memang itu tubuh tidak berlaku di sana, daging tidak berlaku di sana, apa yang makan? Ya kan? Yang kedua, ada perang naga. Yang ketiga, mengawini Tuhan. Wahyu 19 nomor 7. Kamu mengatakan tidak ada kawin mengawin. Lalu kenapa Tuhanmu kawin? Kawin sama siapa dia? Berarti pemahamanmu ini seperti Nikodemus ya. Yesus berkata Coba kamu baca Wahyu 19 nomor 7 ini. Saya buka. Tunggu, jangan dulu. Kasih saya waktu. Jangan kesurupan. Kamu bilang kawin dengan Tuhan, sedangkan kamu tidak tahu percakapan dengan Nikodemus, atau kamu pura-pura, atau kamu ini nyamar kamu. Buka data dulu Bang. Baca aja. Nah, Nggak bisa. aku jelaskan Pakai dulu. data pun Kamu nggak bisa bilang orang kawin dengan seperti ini. Tuhan. Baca. Ini perjamuan. Membaca ya. Sebentar, Oh, perjamuan, sebentar. perkawinan Aku anak mau domba. kejar tadi kamu bilang kawin itu. Ya, itu tuh Definisi kawin baca. apa? Baca. Besarinos. Kamu menarasikan menafsirkan itu kawin secara laria gitu. Jai, tolong besarin Dengarkan Bang dulu, Jai. baca dulu. Biar nggak kesurupan kau tuh. Kamu kayak Nikodemus, kamu dibilang lahir kembali, Nikodemus bilang mau Baca masuk ke dalam dulu. air. Gitu, kamu- Baca. pemikirannya kamu Kita gitu. belajar sama-sama. Kita sama-sama. Gimana Bang mau Jai, dilihat itu? monitor, Kecil Bang. sekali itu. Ya ini sabar. Bang Jai, tolong besarkan dia, Bang Jai. Bang Jai-nya kayak nggak monitor dia lagi ini dia lagi jauh dari perangkat. Dibacakan Siapa saja. yang- Bang Bayu Bacakan, dibacakan oke. saja. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Di ayat selanjutnya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yang pertama, pengantinnya telah siap sedia, undangannya telah disebarkan. Coba kau pahami itu. Enggak seperti itu pemahamannya. Jadi Kamu ini berkata apa? kawin secara lahiriah gitu. Makanya aku bilang pemahaman sama dengan Nikodemus.
dibilang lahir Lalu, kembali, lalu yang kamu bilang, disuruh saya pakai masuk kain kembali lenan ke dalam siapa? rahim, lalu keluar. Yang disuruh Enggak pakai kayak kain gitu lenan di dong. sini siapa? Pengantinnya siapa? Pengantinnya siapa? Undangannya disebarkan kepada siapa? Udah jelas. Itu nanti, itu nanti. Pengantinnya ada, undangannya sudah disebar. Coba buka Gimana perikopnya ini? dulu, perikopnya. Buka perikopnya dulu. Ini perikopnya Atas. nih, Paling ini atas. skopnya nih. Ini skopnya, perjamuan kawin anak domba. Hmm. Perjamuan kawin anak domba. Definisi kawin itu apa? Tapi itu bukan kayak gitu dia punya maksudnya. Kalau kau pelesetkan lagi apa? Gimana? Itu sebagai apa ya? Kamu pernah Kristen kan? Kamu tahu Bilang perumpamaan aja David bilang aja salah Bible tuh. Atau kamu yang benar. Ada dua pilihannya. Kalau nggak salah Bible-nya kamu yang benar. Dua pilihannya. Yang Enggak, pertama, pengantinnya kamu tahu, Bang Kai, David. Pengantinnya Yesus itu Bang David. sebagai Pengantinnya mempelai sudah laki-laki. ada. Pengantinnya sudah ada. Undangannya sudah disebarkan. Karena kenapa? Berbahagialah mereka yang diundang. Undangan ini tanggalnya sudah ditentukan. Ini gimana? Nanti tuh kamu tanya sama undangannya ya, Pak. Ya, Le, ya. apologet. Oh, Nanti oh, kita kau sama bukan apologet. Baik, Bang Bayu. Buka lagi Bang Bayu. Saya Bang Bayu. sebagai jemaat biasa saja. Iya, nggak apa-apa. Karena itu, Bang makanya Bayu, aku bilang. Buka lagi. Makanya aku Matius bilang. 25. Matius Kamu. 25 nomor 9 sampai 10. Kamu berkata begitu sama dengan Nikodemus. Kamu Iya. disuruh Matius dilahirkan kembali. 25. Lalu kamu bilang Nomor saya masuk 9 ke sampai dalam 10. rahim. Nomor Bukan kayak 9 gitu sampai 10. maksudnya dilahirkan kembali. Coba dibaca. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Kita baca, mudah-mudahan aja akalnya dia masih dipergunakan gitu. Kamu dibaca. katanya Kristen, Lai. Ah, dibaca, Mas. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk apa ini? Mana ini? Kami. Untuk kami. Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan membelinya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, pertanyaannya, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa di surganya umat Kristen ternyata ada penjual minyak. Dan yang di sini yang menariknya itu, mereka masuk ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ngapain pintu ditutup, Bos? Oke, coba ke perikop atas. Ya, perikop. Gadis-gadis yang bijaksana dan Nah, itu gadis-gadis yang bodoh. perumpamaan, Bos. Kamu Iya, Kristen, iya. pernah Kristen atau apa? Perumpamaan itu. Jangan malu-maluin kamu. Itu perumpamaan, astaga. Diam dulu David. Mana lagi? Tunggu dulu. Kamu tunjukkan ketololan. Iya David diam dulu. makan Nggak di usah surga. kasar kayak gitu, Bos. Tadi- Santai, Bos. Kenapa Itu tadi perumpamaan, astaga. Itu perumpamaan tentang Iya, kesiapan santai. orang-orang. Nggak usah bilang kayak Kesiapan gitu. orang-orang menyambut Tuhan, gitu. Itu perumpamaan, astaga. Nih, Baca, coba nih, baca. aku tanya dulu kau satu lagi nih, izin Bang. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ini apanya yang makan? Rohnya yang makan atau apa ini? daging makan daging. Ini David. Terus? Kenapa tadi kan David? Kenapa kalau makan? Maksudnya kenapa itu? Berarti kenapa? di surgamu kalau dia makan berarti dia memiliki jasad daging, tubuh. Berarti Loh, kamu- mempunyai kemaluan juga. Loh, kamu sudah sampai di surga. Kamu katakan begitu. Lalu tadi kan kita bicara surga. Iya, itu terserah dari Tuhan. Kenapa gitu sampai yang kayak gitu kamu tanya? Nggak Tadi kan penting. kamu mempertanyakan surganya umat Islam seperti apa. Jadi kamu mengatakan surga kami itu hanya Iya, bernyanyi terus kenapa tepuk kalau tangan gitu. makan-makan? Iya, masalahnya kenapa kalau Tetapi- makan-makan? Apakah roh bisa makan? Butuh Ya makan? nanti di sana dilihat makanannya, nanti di sana dilihat. Yang penting makan kan? Rohnya makan juga.
Sama seperti kita saat ini. Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting dilihat aja nanti di sana makannya apa. Ini cuma makan. Perkara makan Duduk aja. bersama lo di sini. Duduk bersama. Iya, terus masalahnya apa? Nih, duduk bersama nih. Mending yang kau pertanyakan itu masalah Tuhan, masalah siapa Tuhan yang benar, gitu aja. Tadi kau mempertanyakan surga. Masa kau kayak gini? Tadi nanyain surga ya. Ternyata tolong ya Iwan Pila, ini satu pelajaran bahwa dibuka Matius 25 nomor 10 ya. Akan Matius tetapi berapa, Bang waktu Dewa? mereka yang tadi Matius 25 nomor 10. Oh iya iya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu Lucu kali pintu kalian ini. ditutup. Perumpamaan kalian anggap serius. kalau itu Kalian perumpamaan, anggap sebagai baik. nyata. Ternyata jelas sudah ya bahwa agama Kristen itu berdiri karena perumpamaan. Agama mereka agama perumpamaan, surga mereka surga perumpamaan, Tuhan mereka Tuhan perumpamaan, semuanya perumpamaan. Jadi untuk apa kita mau mengikuti ajaran seperti itu yang ternyata hanya dijanjikan surganya pun surga perumpamaan. Bukan hanya pesundil yang duluan masuk ke surga, bukan hanya ada makan dan minum, ternyata ada perkawinan juga di sana, dan yang lebih miris lagi ternyata di dalam Wahyu ada yang namanya Bukan perang perkawinan naga. fisik. Gitu ya. Jangan kamu, Ada yang jangan namanya kamu perang bawa ke naga. perkawinan fisik. Kenapa tadi Ya. kenapa tadi kan di surganya mereka tuh yang masuk ke surga duluan? Ternyata di sini dijelaskan dikatakan bahwasannya perempuan sejumlah 16.000 orang dan bagian untuk Tuhan. Sebentar kamu yang mualaf. Sebentar kamu yang mualaf. Kamu mengucapkan syahadat, kamu bersaksi melihat Wah, kemana-mana ini. Kalimat-kalimat syahadat nggak paham. kamu Ya tadi bersaksi. Bang Dewa Berarti ada kamu kan melihat. masuk ke komalaku Bang Dewa, dia mempertanyakan syahadat. Ini nih salah satunya nih. Kalimat syahadat itu beringkar, kita bukan bersaksi. Iya, sebenarnya. kamu melihat, kamu melihat dengan Enggak. nyata. Kami percaya terus? Nabi Muhammad itu utusan. Percaya. Kamu itu aku bersaksi, Lord bersaksi dong. Menyaksikan Oh, gitu. kepada orang-orang. Contohnya gini, aku masuk Islam di sini. Bagaimana orang biar supaya tahu aku masuk Islam? Aku bersaksi, mengucapkan 2 kali syahadat, biar Bang Dewa tahu aku tuh udah Islam. Biar Bang Andika tahu aku udah Islam. Gitu Begini ya. Pak David. Pada saat di persidangan, kalau pada saat di penjelasan persidangan, perkawinan tadi sebentar. itu bukan perkawinan kayak gitu. Sama juga Sebentar, kamu sebentar. yang bersaksi. Oh, Kamu sama mengatakan beda bukan melihat. lah. Beda. Ente jangan nyari remis di sini. Pada saat di persidangan ada yang namanya saksi ahli. Yang saya tanyakan di sini, saksi ahli melihat kejadian nggak? Terus? Saya tanya, dikatakan sebagai saksi ahli, melihat nggak kejadian? Kalau dia lihat CCTV-nya gimana? Harus dilihat juga dong. Tunggu. Lo mau jadi saksi ahli? Bang Andika. Kamu nggak lihat apa Coba perkaranya? buka lihat dari Bang Yans Api, buka Yesaya 23:18 Lek. Yesaya 18. Makanya kalau nggak mau kata-kata seperti itu ya sama juga. Perkawinan dianggap perkawinan perkawinan fisik, astaga. Terus menurut ente perkawinan di situ diumpamakan dengan apa? Lalu pintu ditutup. Apa itu maksudnya? Coba umpamakan. Nah itu tadi lima gadis itu ibarat orang lagi menunggu-nunggu Tuhan tanpa persiapan. Ada yang menunggu terus? Tuhan dengan persiapan. Dengan minyak itu terus? apa? Dengan memelihara firman begitu. Ketika Oh, Tuhan nggak ada datang, pernyataan mereka seperti itu. tetapin. Nggak Nah ada. itu contohnya kayak itu. Oh, Kayak enggak, gitu. enggak. Ente keluar dari tema, keluar dari teks itu. Terus pengantin masuk ke ruang jamu dan menutup pintu. Mau ngapain itu? Tutup pintu. Matius 25 nomor 10. Apa itu? Kamu itu maksudnya itu dia sudah dijemput, sudah diambil, dibawa ke surga ya. Dibawa ke surga. Ditutuplah pintu. Nutup pintu. Jadi yang itu 5 yang bodoh itu tidak bisa masuk lagi. Terus Kayak tutup gitu. pintu ngapain? Berarti surganya ditutup. Surganya ditutup cuma dia berdua. Begitu ya?
atau gimana? Nah ini kamu giliran kamu ditafsirkan apa ya? Bentar. Kamu nih masalah perkawinan juga Nggak kamu. bisa. Kamu menafsirkan semuanya kamu. Cari yang lain aja, Bang J. Cari yang lain aja. Ini tengok nih ya. Ini masalah perkawinan. Ini perkawinan kepada siapa, Bro? Karena dia. Saya Nah, harus ini. jawab mengenai syahadat dulu. Saya harus jawab. Saya harus jawab yang mengenai syahadat dulu, bisa? Iya, kamu Bisa, melihat Rabi. dan bersaksi Oke. ya. Ya, kamu bersaksi melihatnya. Dengarkan berdasarkan dalil Al-Quran. Oke, Bang Dulu. Bayu dulu silakan. Surat Terus, Surat An-Nisa ayat 136. Di sana dikatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, kami beriman. Aku bersaksi, aku beriman. Aku bersaksi dan aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Allah. An-Nisa 136. Karena kami dikatakan wahai orang-orang yang beriman. Kami beriman. Kami itu beriman. Paham? Oke? Kenapa Keren, kan? kenapa harus bawa nama Muhammad? Kenapa enggak Allah saja? Kenapa harus bawa nama Muhammad? Kan saya kan udah jelaskan, kami beriman, Atau kami bersaksi. Dengarkan dulu, Bang, dengarkan. Kami beriman karena dikatakan di sana wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kami bersaksi, kami beriman kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang layak disembah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasul, utusan Allah. Bukan Tuhan. Keren kan? Mantap. Lanjut, Bang Sal. Berarti Muhammad utusannya. Dinaikin yang lain aja. Kalau Abang Bang bilang J. tentang perkawinan, Bang J, tentang perkawinan dinaikin yang tadi. lainnya nggak bisa ini. Iya, dia ini nggak bisa nih. Udah kemana-mana nggak bisa. Ini masalah Kok perkawinan. nggak bisa? Iya. Kok nggak Ya, bisa? David ya, makasih banyak Fit ya. Oh, sebentar. Aku Semoga masih ente tanya cepat lagi. mati, semoga ente cepat-cepat meninggal, dan Sebentar. semoga Tuhannya Yesus itu memberkati ente lah ya. Itu makasih banyak ya. Baik. Darah Yesus. Nggak nyambung dia. Pendetanya aja nggak nyambung, apalagi dia sosok merasa paling hebat. Selamat malam, Kak. Aduh, kenapa aku kena report ini? Aduh. Ya udah rungkat aja Jay kalau jatuh di pesawat. Terus, jadi kapan Matius mau kirim tiketnya ke aku? Mau begini, so dapat 300 juta ini di sini. Wih, Mau banyak tidak tahu bener. bagaimana tukar ini. Keren. Mau dong aku kalau 300 juta. Aduh. Mana aja lah. Kalau sih nanti kabur dia. Jakarta kaburan. Orang Jakarta itu kalau punya kaburan dia. Punya hutang sama dia. Urusannya. Amin. Dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Bang Andi, saya nyimak di bawah aja ya. Mohon maaf. Ya, yang stilo ini itu pendirinya itu teman baik saya. Hanya saya yang tahu nomor teleponnya beliau itu dan tinggalnya di mana, kerjanya di mana. Boleh minta jangan dibuka saya gitu. Ya. Tapi udah kenal nggak pendiri stilo ini? Alhamdulillah sudah kenal lah Bang Andi. Hah? Taunya cuma Pak Haji Taunya, Stelo iya, doang. Betul. Dia teman baik saya itu. Oke, Nggak usah. saya izin turun dia. Bang. Iya. Makasih Bang. Mas Jen, makasih. Tolong host turunin, saya nggak tahu turunnya. Oh siap. Jadi pendiri stilo ini adalah orang yang kita hormati. Terus kedua, tujuannya itu adalah mensupport semua komal-komal yang terafiliasi dengan API. Baik dia memberikan gift, memberikan doa, support apapun itu. Jadi mereka tergabung dalam satu wadah.
Gitu, Bang Rizal. Iya Bang Andi, saya juga ikut Bang Andi di akun Rizal 3 saya ikut. Tapi Anda nggak kenal kan pendirinya siapa? Enggak, kami taunya cuma Pak Haji Stilo doang. Nama aslinya juga nggak tahu kan? Saya ada. Tapi beliau minta saya dirahasiakan dulu karena saya belum waktunya begitu. Iya. Jadi saya juga terpanggil ya untuk ikut berjamaah bersama Stilo Family ya, teman-teman, karena Stilo Family itu membantu komal-komal muslim ya untuk tap-tap layar, untuk share ya, untuk mempertahankan komal itu dari serangan-serangan tombak Romawi, teman-teman ya, dari komentar-komentar jahat juga gitu ya. Intinya mendukung apologet Islam Indonesia ya teman-teman, apologet lah ya. Betul. Dalam berdakwah tauhid, teman-teman. Saya kebetulan punya akun Rizal 3, itu sudah ikut keluarga Stylo ya. Itu teman-teman. Ya, kita kembali ke tema, teman-teman. Tema diajukan oleh Bang Handi. Siapakah Yesus menurut kehendak Bapa? Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya, sudah ada resepnya juga sebetulnya ya dari Bang Handi, tapi barangkali mau menjawab, saudara Kristen silakan. Kalau dia menjawab, ya kasih 530. Kalau dia jujur ya nggak perlu dikasih. Selamat malam, sederhana ini. Naura. Ya betul Bang Andi, mudah. Naura, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat, Abang. Lanjut nyimak nih. Ada yang perlu dibantu, Bang? Nggak ada. Ini ada si Imrus ini. Ada Imrus saya nih, saya naik nih. Bang, lanjut. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Naura. Iya. Lanjutkan. Lanjut. Imrus. Dengerin Bang Handi aja. Imrus. Ya Bang. Gimana kabarku di Priok? Alhamdulillah aman. Lanjut. Ini Oten pada kemana nih? Ya makanya gue diam dulu. Kalau gue ngoceh terus nggak ada naik, gue diam dulu lah. Nah, enggak, makanya alhamdulillah ya sekarang begitu ditanya tadi agamanya apa? Jawabannya pengikut Yesus Kristus. Ah, itu udah bagus itu. Itu udah kemajuan besar itu bagi para debater itu yang biasa berdebat ini. Alhamdulillah. Ya. Itu satu langkah udah maju. Ya, mesti diuji dulu, bener nggak ngikut ya nggak? Nah, itu kalau diujinya nanti nomor 2. Ya, tapi begitu dia mengatakan agamanya apa? Pengikut Yesus Kristus. Artinya sudah banyak yang ditinggalkan dari Kristen. Minimal dia sudah tidak mengenal doktrin. Terus Mus, dia sudah tidak mengenal doktrin. Siapa Tuhannya, Mus? Ngomongnya apa biasanya Oten tuh? Ngomongnya itu apa dia biasanya? Bang, 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu nanti kayak itu spesialisnya Bang Andi. Menghujat, nggak boleh menghujat. Nggak boleh. Nggak boleh. Aduh. Begitulah. Nah, ini izin dulu sedikit ya. Ini ada Indo ini saudara Kristen ini. Selamat malam Indo. Selamat malam. Bang, boleh ya Bang, kita langsung aja nih sebelum ke Bang Handi, ada Bang Rizal, ada Bang Naura juga, ada host. Saya mau tanya Bang, Yesus itu ketika di atas kayu salib. Kecilin aku dong, biar pada naik. Kecilin aku dulu. Nggak apa-apa, yang gede biar jadi sasaran. Nggak apa-apa, banyak ini akunnya. Bang Indo. Ya. Kayu salib. Iya Bang ya. Dia itu kan jadi puncaknya lah sebagai penebusan dosa dikatakan. Tapi kan seperti terus di Bible itu Bang, putusan pengadilan bukan Bang? Jaringanmu jelek, nggak jelas. Yesus di atas kayu salib itu atas putusan pengadilan bukan? Oke, pertanyaanmu boleh gue tanggapin, boleh gue jawab. Tapi gue naik ke sini, Silakan, boleh nggak saya gue berharap. bertanya tentang imanmu?
Boleh nggak? Silakan, bagus kalau menurut saya. Boleh, coba jawab dulu ini. Tapi jawabnya yang bagus Nah. jawabannya ya. Jangan belok ya. Emang ada Islam yang pintar, makanya ngindar, selalu bertanya terus. Ngapain ngindar? Justru gua tabrak lu kalau di depan gua. Ayo silakan. Nah, makanya bro, sekali-kali jawab orang bertanya, jangan bertanya terus kau. Muslim Lah, kan di dunia sekarang gua- ini Bukan. kerjanya tanya terus. Sekarang gue mau bertanya, dari tadi gue diam, gue mau bertanya. Yesus di atas kayu salib yang konon katanya untuk melakukan penebusan dosa. Gue mau bertanya, gue putar sedikit. Apakah Yesus di atas kayu salib karena putusan pengadilan? Kau bertanya ada izin nggak? Gua jawab iya. Baik, sekarang kalau Anda menanya izin, Anda punya kewajiban untuk melaksanakan amanat agung kan? Itu lu Betul nggak? apa yang diomongin? Kamu nyambung Loh, nggak? bukan, Gua ini naik ke bukan sini ini. mau tahu Bukan, agamamu yang kau anggap benar. Kalau di Iya, otak kau gua pasti agamamu itu benar. sampah. Maka yuk kita bicarakan dulu agamamu itu betul tidak. Sebentar, tenang. Lo kok langsung ngegas? Anda Bukan punya ngegas, kewajiban gua melaksanakan naik, gua pengen amanat tanya agung. agamamu. Gua pengen buktikan Iya, agamamu iya. itu sampah. Kasih kesempatan gua Nah, membuktikan. Sebentar, lo tenang. Kenapa Iya, langsung tenang. ngegas? Kan gue belum ngejawab pertanyaan lu. Lu tadi bilang apa hak gua? Gua jawab. Katanya lu mau gua jawab. Lu punya hak ya, punya kewajiban melaksanakan amanat agung, memberitakan Injil. Nah, Injil yang lu beritakan ini gua dapat, gua terima nih. Nah, sekarang Injil karena berita yang udah gua dapat, gua pastikan kebenaran berita ini sama lu. Ya, hak gua ini gua gunakan karena lu sudah menjalankan kewajiban sebagai penganut Kristen. Gitu loh. Jadi kalau lu bertanya apa hak gua, oh gua sangat berhak. Gua udah terima berita lu ini. Gua pastikan. Oke, dengerin gantian, lu ngerocos terus gantian dong. Dengerin Nah, dulu. silakan. Kalau kamu ngomongin tentang amanat agung Matius 28 19 20 memberitakan Injil, dengar bro, Yesus juga pernah berkata begini, jangan memberikan mutiara kepada anjing. Ya, contoh Muslim di Indo komal-komal TikTok ini udah dikasih tahu firman Tuhan, tetap nolak, maka Yesus berkata guguk anjing. Paham? Udah. Yang waktu Yesus mengatakan jangan berikan mutiara itu kepada anjing. Aduh, keluar dia. Kenapa itu? Ya, izin ya Bang Imro saya turunkan karena kata-kata kasar takutnya roomnya Pak Arif ini apa? Kena banned. Karena kasihan Ustadz Arif roomnya apa? Channelnya banyak yang kena tombak. Jadi berbicara mengenai kata-kata Yesus ya terkait dengan apa tuh binatang yang tadi disebutkan itu Yesus menyebutkan hal itu kepada seorang ibu ya, seorang wanita yang minta pertolongan untuk Yesus membantu menyembuhkan anaknya ya. Nah, pada saat si ibu itu meminta tolong, Yesus mengeluarkan kata-kata tersebut ya. Nah, kenapa? Karena si ibu tadi dan anaknya itu di luar dari Bani Israel. Nah, sedangkan Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada Bani Israel. Jadi kalau ada orang di luar Bani Israel yang mengaku sebagai, ya mohon maaf misalnya sebagai ini apa namanya pengikut atau istilahnya umat gitu kan. Nah, ini Yesus sendiri sudah menolak dengan mengatakan istilah binatang tadi. Ya kecuali Anda berkenan untuk disebut binatang tadi oleh Yesus gitu ya. Ya terserah itu kembali kepada Anda. Tapi ya kalau kembali kepada umat Islam sih enggak ya. Kita itu enggak pernah pakai istilah-istilah binatangan. Ya. Islam tuh ya manusia gitu, enggak ada Tuhannya disebut sebagai anak domba atau apa gitu, nggak ada. Tapi Islam tuh ya Bang Rijal, saya potong. ya siap. Itu kan Biblos itu kan menginjili segala makhluk, Bang. Nah, Jadi makhluk itu apa aja diinjilin. Kemarin ada loh. itu menariknya. Itu menariknya, Bang. Itu Bang. nginjilin rumput. Itu menariknya, Bang. Amubah pernah diinjilin loh. Bang Imrus pernah lihat tuh amubah waktu itu diinjilin juga. Jadi semua makhluk diinjilin. Nah makanya keluar tadi binatang-binatang seperti itu. Wajar kan diinjilin semua makhluk.
Ya itu Gitu. menariknya. Saya pernah tanya juga, apakah saudara Kristen? Saya bilang apa sudah menginjili semut? Saya bilang gitu. Apa sudah menginjili kucing? Saya bilang gitu. Loh gimana sih Bang Rizal ini? Saya kan gak bisa bahasa semut, gak bisa bahasa kucing katanya. Loh tapi Anda diberi amanat agung menginjili semua makhluk. Saya bilang gitu. Kalau semut, kucing makhluk bukan? Makhluk Bang. Gitu. Tapi saya nggak bisa bahasanya gitu. Ya terus gimana? Saya bilang gitu kan dikatakannya kayak gitu. Bingung sendiri dia akhirnya ya. Itulah ya teman-teman ya. Ya sekali lagi saya sampaikan kepada 280 mata memandang ya. Untuk yang mau berdiskusi, upayakan diskusi sopan santun ya, beradab, beretika. Ya, siapkan air minum bila mana hati panas, minum dulu sejenak. Ya, ada tema dari Bang Handi tadi, siapa Yesus ini menurut kehendak Bapa ya, menurut kehendak Tuhannya itu siapa? Apakah Tuhan? Apakah Yesus ini Tuhan? Apakah Yesus ini utusan Tuhan gitu ya? Seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya mengundang ya teman-teman atau saudara-saudara Kristen untuk klik multigest ya, naik diskusi dengan cara yang baik ya, dengan adab yang baik gitu. Meskipun ya ciri khas selalu ingin keluar, tapi coba ditekan ciri khas itu ya teman-teman ya. Ciri khas kalian itu coba ditekan gitu, jangan sampai tampak di muka umum gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ya memang saudara ya ini sudah berkali-kali berdiskusi, tapi memang adabnya sulit untuk itu ya, karena mungkin doktrinnya udah terlalu tebal ya, udah kalau kata penggorengan tuh udah gosong. Ada tamu Odai 123. Selamat malam, assalamualaikum. Odai 123. Apa kepencet? Ya, saya coba turunkan dulu ya. Gimana Bang Imbrus? Monitor? Gak apa-apa ya, tadi diturunin ya. Lanjut Bang, lanjut. Makan Bang. Karena kita menjaga room Pak Arif ini supaya awet. Supaya tidak kena tombak. Silakan untuk teman-teman, saudara-saudara Kristen yang mau naik berdiskusi. Bang Handi sudah berikan tema tadi. Selamat malam Ana. Selamat malam Keong. Malam. Ya, Ana, monitor Ana. Kalau tidak ada monitor saya turunkan ya. Selamat malam. Malam. Ya, standby dulu sebentar ya. Abang Keong ini dari agama apa, Bang? Kristen. Dari Kristen. Kalau Mbak Ana? Saya dari Medan. Ke itu. Enggak alamat agamanya? Saya Islam. Oh, Islam. Oh iya, ya tunggu sebentar ya, Mbak ya. Ya, Bang Keong, ini Bang Handi ada tema ya menurut Matius 7 nomor 21 ya. Boleh saya bacakan dulu Bang Keong? Boleh. Halo. Dibaca. Ya, dalam Matius 7:21 narasinya seperti ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, kehendak Bapa ini Yesus sebagai apa gitu Bang Keong? Pertanyaannya, apakah sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Bang Keong, silakan. Di sini di Yohanes 5:30 Bang Handi sudah kasih resep ya untuk istilahnya untuk menjadi jawaban, yaitu Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku adil,
Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, berarti menurut kehendak Bapa, Yesus ini adalah utusan. Apakah Bang Keong setuju atau tidak setuju? Silakan sampaikan. Matius 7 ayat 21 ya. Bentar ya. Saya lihat dulu ayatnya ya. Halo Bang, dikuatin suaranya Bang. Bentar ya. Bentar dulu. Duh, ada Opung lagi nih. Opung, selamat malam Opung. Opung Maudi. Selamat malam. Ya, Opung udah lelah kayaknya Opung, nggak tidur saja Opung. Ya, nggak apa-apa, nonton. Ya. Oke, Opung dengar dulu Opung ya. Ini undangan ini diundang tadi. Oh baik. Opung sebentar ya. Silakan Bang Keong. Ini pasal yang Anda angkat ini berbicara tentang hal pengajaran yang sesat. Di ayat 15-nya dikatakan di sini bahwasanya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, ya. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya kan? Kemudian ayat 21-nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di sorga. Nah, ayat ini berbicara tentang setiap orang itu mengatakan bahwa mereka itu bertuhan, ya. Ya, mereka melakukan kegiatan agamanya, ya. Dia berkata bahwa saya ini punya Tuhan, tetapi dia tuh apa yang dikerjakan di luar daripada kehendak Allah itu sendiri. Ini maksud ayat itu, bukan berarti Yesus berkata. Iya. Artinya. Jadi Bang, pertanyaannya tadi di awal. Pertanyaannya tadi di awal, kehendak Bapa Yesus ini apakah Tuhan ataukah utusan Tuhan? Pertanyaannya itu Bang. Bang Handi, monitor Bang Handi. Dia tidak merujuk kepada bahwasanya kedatangan Yesus itu sebagai manusia atau Tuhan, tetapi yang dimaksud dengan kehendak Bapakku ini adalah ajaran tentang bagaimana kita mengikut Allah yang hidup, ya, melakukan seluruh kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi mungkin semua orang mungkin melakukan keagamaannya, mungkin orang ke gereja misalnya kan, berdoa, tetapi kan dia tidak pernah dia enggak juga meninggalkan kegiatan keduniaan dia, tetap melakukan dosa. Itu yang dimaksud di sini. Oke, gini Bang Keong, sepengetahuan Anda, kehendak Bapa di sorga itu Yesus sebagai apa Bang? Sebagai Tuhan atau sebagai